dahulu. Salah satunya yaitu adalah Al-Isra wal Mi'raj. Maka muqaddimah Pak nggih sebelum kita ngaos kitab, muqaddimah sebentar. Maka dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengawali surat Al-Isra ini dengan ucapan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Maka berbicara terkait historis atau historical daripada perjalanan Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, kemudian langsung diangkat ke Sidratul Muntaha ini, Allah ini bahasa kita itu menjadikan namanya sebagai jaminan. Kalau bahasanya orang perbankan itu menggadaikan kesucian dari nama Allah yang Maha Suci. Karena Isra Mi'raj sendiri terjadi pada tahun 10 atau 11 kenabian. Insyaallah. Anak. Semangat ini masyaallah. Jadi di tahun 10-11 kenabian, yang mana ketika itu baginda Rasulullah baru saja ditinggal oleh orang-orang terkasihnya. Pertama ditinggal istri dari baginda Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah, yang mensupport dakwah Rasulullah dari hartanya, semua diberikan kepada Rasulullah. Sampai ketika Ibunda Khadijah ini mau wafat, beliau mengatakan kepada anaknya Sayyidah Fatimah, wahai putriku, sampaikan salam saya kepada ayahmu Muhammad. Sampaikan kepada beliau, kalau seandainya aku ini khawatir tidak bisa membersamai beliau sampai ujung dakwah beliau, bahkan sampai nanti di surga, khawatir. Jadi Ibunda Khadijah ini masih merasa khawatir tidak bisa bersama Rasulullah sampai meninggal, sampai di surga, padahal sudah memberikan semua hartanya, semua apa yang dia miliki untuk dakwah Rasulullah. Sampai dikatakan kalau seandainya ayahmu nanti ketika dalam dakwah tidak menemukan apapun dari hartaku dan dia membutuhkan sesuatu untuk lari, karena di 10 Hijriah itu masih di Mekah, masih dibudak-budak sama orang-orang kafir. Ibunda Khadijah mengatakan, silahkan gali kuburku, kemudian ambil tulang-tulangku, pakailah tulang-tulangku itu untuk menyeberang dan membuat perahu untuk lari daripada orang-orang kafir. Sampai segitu luar biasanya Ibunda Khadijah untuk membela dan mensupport dakwah. Maka ketika ditinggal Ibunda Khadijah, betapa sedih. Sama ketika ditinggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah merupakan paman Rasulullah yang belum Allah berikan hidayah. Padahal Rasulullah di akhir hidupnya mengatakan, ya amman, wahai pamanku, kulli qaulan, katakanlah kepadaku sebuah perkataan, uhaju ilaika amamallah, yang mana saya itu bisa berhujjah, membelamu di hadapan. Jadi katakan satu kalimat aja, apa perkataannya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti yang kita terangkan kemarin, Pak. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak mudah bagi Abu Thalib. Kenapa? Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, sudah menafikan Tuhan yang itu terbiasa disembah oleh orang-orang kafir. Abu Thalib masih merasa dirinya adalah merupakan
sesepuh. Jadi kok saya mengatakan tidak ada Tuhan? Kalau menetapkan Allah sebagai Tuhan, iya. Abu Thalib dan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Allah Tuhan, tapi belum berani dan belum mau mengatakan tidak ada Tuhan, melainkan jadi berat. Jadi belum mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Padahal Muhammadnya sudah mengakui, terbukti dengan membantu, tapi la ilahanya satu suku katanya itu belum benar. Kalau illallahnya, kalau mengakui Allah Tuhan, iya. Seluruh orang kafir Quraisy itu mengakui Allah Tuhan, memberikan rezeki, memberikan musibah Allah, tapi belum berani mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika dikatakan seperti itu, ternyata Allah belum memberikan hidayah kepada paman Rasulullah. Sehingga Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah. Artinya memberikan hidayah itu bukan wewenang wahai Muhammad. Kamu itu cuma menyampaikan, fa innama alaikal balag, cuma menyampaikan. Jadi perkara hidayah, perkara kesadaran itu bukan tanggung jawab dan wewenang, itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu. Allah belum berikan, kemudian meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Tetapi karena betapa perjuangannya pamannya Nabi Muhammad itu membela Nabi Muhammad, siksa neraka yang paling ringan itu adalah pamannya. Dan dikatakan siksa yang paling ringan itu adalah diletakkan api di telapak kakinya dan mendidih di ubun-ubun kepalanya. Itu yang paling ringan, Pak. Siksa nerakanya pamannya Rasulullah yang membela Rasulullah mati-matian. Itu siksa yang paling ringan. Dak niyo siksae sing setengah ringan apa sing dhuwure ringan iki. Makanya saya tuh kadang gumun kalau ada orang mengatakan Ustaz enggak popo melbun krokodil Ustaz, ben ngerti rasane. Lek jere arek nom saiki ku apa? My trip, my adventure. Perjalananku itu adalah merupakan pengalaman. Ya monggo silahkan merasakan sebentar, dan sebentarnya api neraka itu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun atau bahkan 5000 tahun di dunia. Monggo kersa lek badhe sanjang metrip adventure. Nah, ketika dua pembelanya Nabi Muhammad ini meninggal, insyaallah Allah memberikan sebuah rihlah jiwa yang mana ini merupakan bentuk hiburan untuk baginda Rasul. Maka turunlah surat Al-Isra di ayat pertama ini, subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya tidak akan meneruskan kisahnya karena sering diulang. Cuman ada pelajaran hikmah yang luar biasa daripada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maka mengapa Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad ketika malam hari? Dan mengapa ketika Isra Mi'raj itu kok ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang itu Allah berkahi sekeliling? Dan mengapa ketika Isra Mi'raj perintahnya adalah perintah sholat? Ini ada hubungannya. Malam hari, keberkahan sama sama sholat. Ini saya tidak panjang lebar ke historicalnya karena saya kesini niatnya untuk bahas kitab, menyelesaikan hadis 24 tadi. Cuman divisi tadi Pak Ketua Takmir sedikit wae. Terima teman-teman. Maka apa hubungan tiga tersebut? Malam hari, kemudian sholat sama berkah tadi. Ini yang harus kita ambil, Pak. Kalau jenengan betul-betul meyakini, dan ini merupakan akidah kita, iya ada Isra Mi'raj. Karena orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, oh bohong Muhammad, tambah ketok goroe Muhammad itu. Wong wis goro tambah ngomong dalam semalam
dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang itu kalau orang naik unta itu sebulan lebih, Pak. Tapi betapa Allah itu menggadaikan nama sucinya diawali dengan Subhanallah, di maha suci Allah. Tidak mungkin Allah itu dusta, tidak mungkin Allah itu bohong, tidak mungkin Allah itu membuat-buat. Ya, maka orang-orang itu mendustakan, gendeng Muhammad iki wis. Mosok perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang sebulan kok bisa cuma semal opo meneh tambah gendeng tambah mendur. Mengisor ae gak iso tutuk sewengi kok tambah mendur kok tambah sewengi. Allah menggadaikan namanya dengan Subhanallah. Maka 3 hubungan tadi itu ternyata luar biasa. Maka di surat yang sama di Al-Isra Allah juga mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini rahasia, Pak. Rahasia tapi ada di Quran. Saya sampaikan malam ini untuk kita amalkan dan kita ambil pelajaran. Maka dari sebagian malam, artinya Isra Mi'raj itu hanya sebagian malam. Ya, jadi dari malam kemudian ya tidak malam penuh. Ada yang mengatakan penuh, cuman sebagian malam itu tidak seluruh malam dari sore sampai pagi lagi. Maka dari sebagian malam itu Allah perintahkan di surat yang sama di ayat yang berbeda itu untuk kita fatahajjad bihi. Kita bertahajud, kita bersimpuh dengan sholat tadi itu. Sebagai bentuk nafilatul lak, sebagai bentuk sunnah-sunnah atau tambahan-tambahan ibadah yang Allah berikan padamu. Maka jaminannya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka semoga dengan engkau mengerjakan sholat di malam hari, maka Allah akan membangkitkan kamu nanti di surga itu dalam tempat yang maqaman mahmud, itu tempat yang terpuji. Tempat terpuji itu apa hubungannya dengan barokah? Barokah itu disebutkan dalam tempat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kalau jenengan semerap, dan bahkan barangkali pernah ya ada Syekh Palestina cerita tentang jalur Gaza, tentang Masjidil Aqsa itu diinvasi oleh orang-orang Zionis Israel, Pak, dijajah. Bahkan kalau seandainya orang pengen ziarah ke Masjidil Aqsa, kita orang Muslim itu minta visanya, izin masuknya itu ke orang Israel, Pak. Karena sudah dijajah sama orang Zionis Israel tadi. Mintanya, bayarnya untuk masuk itu visanya kepada orang Israel. Tapi betapa Masya Allah berikan keberkahan itu betul-betul nyata. Jadi orang-orang Masjidil Aqsa itu tidak pernah kalah. Semua makanan ada dan orang-orangnya itu paling luar biasa takwanya, tawakalnya tinggi. Kalau mati hari ini saya siap. Saya mempersiapkan anak saya ada 5, sudah hafid semua di usia sebelum 10 tahun. Kalau sewaktu-waktu bom sudah nyerang saya siap. Itu orang-orang Palestina seperti itu. Saya pernah punya teman ketika kuliah di Sudan dulu, Pak. Pernah main ke asramanya orang Palestina. Kemudian ketika kita ziarah, kita main-main silaturahmi ke sana itu, kita kenalan, sebagian besar mereka itu ngambil jurusan kedokteran. Kalau kita orang Indonesia ke sana itu ngambil jurusan tafsir, ngambil jurusan hadis, ngambil jurusan bahasa Arab. Saya dulu jurusannya bahasa Arab, sastra Arab. Tak tanya, kenapa kok kamu nggak ngambil jurusan tafsir? Kok nggak ngambil jurusan hadis? Kemudian mereka jawab, kami di usia 10 tahun itu sudah selesai menghafal Quran. Itu ketika SD, 10 tahun kan kelas 4, Pak ya. Ketika setelah SD, kami mulai belajar tafsir, mulai belajar hadis sampai SMA. Ketika sudah SMA, kami belajar kedokteran. Untuk apa? Untuk kami belajar dan kembali memperjuangkan tanah Palestina. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami siap untuk membantu mereka. Itu hebatnya orang Palestina. Dan itu bukti keberkahan nyata yang Allah berikan di sekitar Masjidil Aqsa, yang Allah berkahi di sekitarnya. Dan itu semua untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk Allah tunjukkan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah ini ada kata sholat
ada kata malam, ada kata berkah. Ini monggo ditafsiri, Pak. Jangan kalau pengen mulio, pengen barokah uripe dunia akhirat, ojo sampai ninggalaken sholat seperti ini. Dengan sholat tadi, kalau sholat 5 waktu sudah pasti automatically sudah otomatis. Tapi kalau seandainya sunnah-sunnahnya, kalau pengen Allah muliakan, silahkan istiqomahkan, dawamkan untuk bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat nisya. Ini Allah yang menjamin, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, akan Allah bangkitkan nanti di tempat yang terpuji, yaitu surga yang paling. Amin amin ya rabbal. Cekap nggih Pak Ketua Takmir. Lanjut pembahasan kitab nggih. Telah